Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan Jerman lolos ke fase gugur 32 besar setelah menang secara dramatis melalui 2 gol brace yang dibuat pemain Stuttgart Dennis Undav di saat menghadapi Pantai Gading di grup E. Ini luar biasa bagaimana Jerman bisa membalikkan keadaan setelah lebih dulu tertinggal lewat gol Frankie Kessie dari Pantai Gading dan membuat Jerman seakan frustrasi ya untuk sulit menembus pertahanan berlapis disiplin yang dibangun oleh anak-anak Pantai Gading di bawah pimpinan MRC Fay sebagai pelatih kepala. Dan sebelum ada 2 gol dari Undav memang terasa sulit sekali karena bagaimana pemain-pemain dari Pantai Gading ini bermain dengan rapat, lebih dalam, bahkan dengan 5-4-1 meninggalkan Boniface di depan, Ahmad Diallo dan Diomande sebelum ditarik keluar itu bermain membantu lini tengah yang dikomandoi oleh Kapten Frankie Kessie di sana, Dianghara yang bermain juga baik, Kuali, dan di belakang Okbadau bersama dengan Wilfried Singo ya bermain juga oke, Odilon di belakang, ada Fofana di bawah Mistar, semua pemain Pantai Gading ya, tampil oke dan sulit bagi Jerman untuk bisa masuk ke kotak penalti sebelum ada 3 pergantian yang saya pikir ini luar biasa, keputusan yang sangat baik dilakukan oleh pelatih Jerman Julian Nagelsmann, memasukkan Dennis Undav, memasukkan Nadim Amiri ya, dan juga dengan Jamie Willing. Dan ini yang membuat ada perubahan yang terjadi ketika menarik Pavlovic, Musiala ditarik juga keluar dalam pertandingan ini ya, termasuk dengan Leroy Sané yang keluar, sehingga permainan Jerman lebih hidup dan itu terlihat ya bagaimana Jerman terus berusaha mengejar ketinggalan dan akhirnya Undav menjadi solusi terbaik. Ya, gol penyama kedudukan, umpan dari Nadim Amiri diselesaikan dengan gol yang spektakuler, menaklukkan Fofana di bawah Mistar Pantai Gading, dan akhirnya tibalah pada 90+4. Umpan presisi terukur dari Nemecha, ya, pemain dari Dortmund ini ke Undav. 1 kali kontrol dan Undav membalikan badan untuk melepas tembakan kaki kiri, bang, dan 2-1. Itu yang menyakitkan bagi Pantai Gading yang tampil luar biasa. Ya harus diapresiasi bagaimana Pantai Gading bermain dan menyulitkan Jerman sepanjang laga. Bahkan ada beberapa peluang yang sebenarnya harus menjadikan gol tapi tidak bisa dilakukan dengan klinis oleh pemain-pemain Pantai Gading. Kemenangan atas Pantai Gading dengan 3 poin tambahan membawa Jerman sudah pasti lolos bahkan sebagai juara grup di grup E, dan membuat bagi Pantai Gading harus bertarung lagi habis-habisan melawan Curaçao. Pantai Gading sudah menang melawan Ekuador 1-0, tapi di saat bersamaan ada kejutan. Curaçao yang dipukul Jerman dengan 7-1 di laga pertama mampu mengimbangi Ekuador, bermain imbang 0-0. Ini membuat peluang bagi Curaçao ini bisa lolos kalau dengan catatan mereka harus bisa mengalahkan Pantai Gading. Pantai Gading butuh imbang saja sudah lolos, paling tidak sebagai peringkat ketiga terbaik, dan Ekuador ya masih punya peluang juga asal mengalahkan Jerman untuk bisa mengejar peringkat ketiga terbaik. Suatu hal yang sulit karena Ekuador baru 1 poin dan sudah dikalahkan oleh Pantai Gading, mereka harus mengalahkan tim kuat. Ya kecuali Nagelsmann bisa menggantikan semua starting eleven dengan pemain lapis kedua yang belum mendapatkan menit bermain. Ini mungkin bagi Ekuador ada peluang terbuka, tapi tetap Jerman tentunya tidak akan memberikan kemenangan walaupun mereka sudah lolos. Jerman tetap akan berusaha untuk mengatasi pertandingan paling tidak dengan imbang atau bahkan bisa memenangkan seluruh pertandingan di grup mereka. Dan dengan kemenangan ini saya rasa menjadi sesuatu yang manis ya bagi Jerman, karena 2 edisi sebelumnya kita tahu Jerman tuh kalah di 2018 di Rusia, 2022 kita bermain di Qatar, Piala Dunia, semua mereka kalah di fase grup. Menyedihkan memang, tapi sekarang Nagelsmann membawa Jerman untuk lolos ke babak 32
besar. Nah, dalam bersamaan juga Belanda menggilas habis Swedia dengan 5-1. Fantastis Belanda, tim oranye ini yang berada di grup F, dan membuat Belanda sekarang memimpin klasemen karena pertandingan pertama bermain 2-2 dengan Jepang. Sementara Jepang ini luar biasa juga, tidak mau ketinggalan. Jepang habis-habisan untuk bisa mengalahkan Tunisia dengan 4 gol yang membuat mereka sekarang ada di peringkat kedua. Dan bagi Jepang, saya pikir mereka pasti lolos. Ya, pertandingan terakhir memang melawan Swedia. Swedia juga sudah memenangkan pertandingan ketika mereka melabrak habis Tunisia dengan 5 gol yang membuat pelatih Tunisia Sabri Lamocci dipecat. Dan ini pertandingan yang seru antara Swedia dan juga Jepang untuk saling bisa menjadi pemenang, lolos menjadi juara grup menyusul Belanda. Tapi Belanda pertandingan terakhir melawan Tunisia, saya pikir dengan Tunisia sudah out, maka peluang Belanda untuk jadi juara grup itu terbuka besar ya, untuk bisa memiliki 7 poin yang mungkin saja di grup F ini akan menghadirkan 3 tim. Selain Belanda, maka Jepang bersama Swedia bisa mengikuti langkah tim asuhan Ronald Koeman melaju ke 32 besar ya. Dengan Tunisia kalah dari Jepang, maka Tunisia out, mengikuti juga Haiti yang sudah keluar bersama dengan Turki yang sudah angkat kopor dari perhelatan Piala Dunia, sementara yang lain masih terus berusaha untuk bisa lolos paling tidak masuk ke peringkat ketiga, karena ada 8 tim peringkat ketiga, 8 tim terbaik itu yang lolos untuk melengkapi 32 besar bersama dengan juara dan runner up grup di masing-masing grup yang terbagi 12 grup. Piala Dunia semakin seru, semakin sengit, banyak cerita-cerita yang menarik yang berlangsung. Kita akan menunggu lagi kejutan demi kejutan yang bakal terjadi nantinya. Apakah Cape Verde bisa lolos, atau bahkan Curaçao juga bisa lolos, atau Kongo bisa lolos. Tim-tim yang sebelumnya dianggap kurang begitu oke tentunya karena dianggap sebelah mata ya, karena dengan peringkat yang jauh, tapi sekarang ada warna tersendiri yang dilakukan oleh tim-tim tersebut, mengagetkan semua. Cape Verde bisa menahan Spanyol, Kongo bisa menahan Portugal, itu kan suatu hal yang luar biasa. Apalagi tadi saya bilang dengan Curaçao di luar dugaan menahan Ekuador, salah satu tim kuat dari Amerika Latin. Kalau melihat mereka digebuk habis oleh Jerman, memang langkah mereka untuk bisa mendapatkan 1 poin itu yang disambut dengan luar biasa oleh kubu Curaçao, dan pantas mereka harus berpesta, tapi mereka tetap harus fokus, konsentrasi dalam laga terakhir di grup menghadapi Pantai Gading, karena Pantai Gading berusaha tentunya untuk bisa mengamankan posisinya dengan meraih kemenangan untuk mendampingi Jerman menuju ke babak selanjutnya. Karena Pantai Gading ini belum pernah lolos dari fase grup ya, kalau bisa melihat dalam 3 edisi terakhir mereka selalu juga kandas, dan inilah peluang kesempatan bagi Pantai Gading untuk bisa lolos tergantung pertandingan terakhir melawan Curaçao. Tapi kalau Curaçao bisa membuat kejutan mengalahkan Pantai Gading, nah ini yang luar biasa. Bisa saja Pantai Gading out di saat nantinya mereka cuma mendapatkan 3 poin dari kemenangan melawan Ekuador. Nah, kita akan tunggu untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dengan saya Bung Ropan, wassalam, ciao.